Hai, nama saya David Cokro Raharjo, and it is a pleasure untuk bisa bertemu dengan kalian dan berbicara tentang tahun 2021. Judul saya adalah 2021, Certainty in Uncertainties, atau kepastian di dalam ketidakpastian. Sebelum saya memulai, saya ingin memberitahukan bahwa saya ada channel namanya Detox bersama dengan David Cokro Raharjo di Spotify. And there's a lot of materials yang kalian bisa dengarkan yang saya yakin akan membantu kalian untuk detox atau merubah mindset kalian tentang beberapa pemikiran, baik itu tentang pribadi kalian, tentang leadership, ataupun tentang manajemen. So I hope that is going to be useful for you. Now, izinkan saya untuk memulai dengan kasih tahu begini. If you prepare only during the time of your need, you are already too late. Kalau kamu mempersiapkan hanya pada saat kamu membutuhkan, biasanya kamu sudah terlambat. Atau yang lebih umum di dalam bahasa Indonesia kita bilang begini, sedia payung sebelum hujan. Nah, ini kebetulan pas banget karena apalagi kita memasuki tahun 2021, ada banyak hal-hal yang bisa terjadi. Hujan itu akan terjadi, kita akan yang kita sebut dengan memasuki krisis, kita akan memasuki beberapa kesulitan. Oleh karena itu, seyoganya kita mempersiapkan sebelum kita membutuhkan. Jangan tunggu sampai kita udah masuk di tahun 2021 dan perubahan-perubahan semuanya terjadi, badai sudah terjadi, baru kemudian kalian mempersiapkan. If you are thinking of doing that, dan kamu berpikir bahwa adalah I should just stay put, gak usah ngapa-ngapain, jangan heran kalau nantinya pada saat krisis ini sudah berlalu, kalian masih berada dalam posisi yang sama, dan kalau kalian tidak hati-hati, malah akan terperosok. Alright, kenapa? Karena seperti yang kalian sudah pernah dengar, yaitu adalah di mana ada krisis, katanya di situ ada opportunity, ada kesempatan. Nah, pertanyaannya adalah, selama krisis sepanjang tahun 2020 ini, kamu sudah ngapain aja? See, in 2021, or in 2022, or in 2023, whenever kita betul-betul sudah rebound kembali dan mengalami boom ekonomi, customer kalian, supplier kalian, investor kalian, banker kalian, bahkan partner kalian, dan employee kalian akan bertanya. Mereka akan bertanya satu pertanyaan. Where were you during the crisis? Itu adalah pertanyaan yang paling mendasar. Bahkan, kalau kamu sudah menikah atau nantinya kamu akan menikah, satu hari generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu kita, dan mungkin buyut kita, the next generations, one day will ask like, Pa, Om, Tante, Engkong, Kakek, whatever you want to call it, mereka akan bertanya satu pertanyaan. Dulu tahun 2020 rasanya seperti apa sih? And as you describe 2020 and 2021, is either you have a story, kalian punya cerita di mana ini yang terjadi dan ini peran saya, atau ini yang terjadi dan saya cuma bersembunyi menantikan badai itu untuk berlalu. So you see, tahun 2021 adalah pilihan kalian. Kalau 2020 kalian tidak melakukan apa-apa, here is your opportunity. Because di tahun 2020, a lot of uncertainties, tetapi masuk 2021, ada hal-hal yang pasti. Adalah pasti di dalam ketidakpastian. Jadi saya tidak meniadakan bahwa ada ketidakpastian, tapi ada kepastian. Couple of things yang saya mau kata untuk mengenal certainties di dalam uncertainties itu. Yang pertama, konsepnya adalah kalau beli baju dingin, belinya kapan? Lagi musim dingin. Again, if you prepare only in the time of your need, makanya selalu belinya harga paling mahal. Kalau mau beli baju musim dingin, kita belinya di musim panas. Kalau mau beli baju renang kapan? Di musim panas. Again, makanya selalu belinya paling mahal. Kita belinya selalu di musim dingin. Kenapa? Karena pada saat musim dingin, pakaian musim panas tidak dibutuhkan, sehingga harganya pasti lebih murah. Kebalikannya, kalau kita mau beli baju dingin, dari beli musim panas, semua orang lagi kepanasan. Nggak ada orang yang berpikir untuk membeli baju musim dingin. So, if you are buying, kita selalu buying on the opposite season. Karena itu, maka kita akan selalu lebih mendapatkan opportunity yang ada. Memasuki tahun 2021, itu adalah kepastian pertama yang saya mau kasih tahu sama kalian. Apapun industri kalian, apapun bisnis kalian, apapun profesi kalian, there is certain certainties yang memberikan kepastian, yaitu adalah ada barang-barang yang bisa diinvestasikan, ada pekerjaan yang bisa kalian kembangkan, ada karir yang sedang kalian bisa bangun, yang mungkin selama ini sedang tidak dibutuhkan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah tentu kita juga menyadari di tahun 2020 kita sudah melihat dan di tahun 2021 kita akan melihatnya lebih banyak lagi. Yaitu adalah ada beberapa sektor industri yang akan down, bahkan bangkrut. Tutup toko.
That is going to be a reality. Itu adalah kepastian. Itu nggak usah diduga-duga atau siapa tahu. It's not. Sudah pasti kelihatan akan ada perusahaan-perusahaan yang go down. Itu adalah the nature of the crisis. Alright? Nggak pernah kalau kita sudah namanya adalah krisis, apalagi krisis yang global seperti ini, kemudian tidak memiliki casualty sama sekali. Itu sama seperti kalau kita melihat ada gedung kebakaran, tapi kemudian kita berpikir bahwa adalah everything will go back to normal. Of course not. Kalau sudah ada kebakaran, pasti ada satu ruangan, satu rumah, satu apartemen, atau satu lantai, atau beberapa lantai, atau bahkan seluruh gedung yang akan kebakaran. Itu adalah the nature of crisis. Itu adalah kepastian di dalam ketidakpastian yang akan datang. Karena saya tidak bisa memastikan siapa-siapa saja atau industri-industri bidang tertentu apa saja yang akan mengalami kebakaran dan kegosongan. Tapi pasti somebody is gonna go down. Yang kedua, kita juga bisa memastikan bahwa ada sektor-sektor yang terganggu. Ini adalah sektor yang terganggu, artinya adalah ya turun, tapi turunnya nggak sampai 80%. Turunnya mungkin cuma 10, 20, 30%. Jadi terganggu, tapi masih oke. Kita masih dalam posisi masih bisa survive. Dan kalau selama 2020 dia beradaptasi, mungkin dia bisa berubah posisinya dari yang surviving menjadi thriving. Tapi ini adalah posisi yang ada terganggu. And I think a lot of businesses, kebanyakan daripada bisnis-bisnis di Indonesia, kita mengalami di posisi di sini, yaitu adalah sektor yang terganggu. Dan ada beberapa yang sektornya adalah sektor yang still growing. Jadi, kena pandemi COVID-19, tapi sektornya malah bertumbuh. Tapi ada yang bertumbuhnya begini, ada yang bertumbuh cuma 10%, ada yang bertumbuh 50%, ada yang bertumbuh 100%, and so on and so on. Nah, ini adalah sektor yang masih growing. Ini adalah kepastian di dalam ketidakpastian memasuki tahun 2021. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini adalah kepastian yang kita harus juga tahu di dalam memasuki ketidakpastian. Yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah product innovation. Coba bayangkan dengan segala macam yang kalian terima. Dulu kalau kalian berinteraksi dengan saya, normalnya kita ada sebuah ruangan, baik di kantor kalian maupun di sebuah convention hall atau kantor saya atau whatever it may be. Ada sebuah kepastian itu. But there is a product innovation. Today you are listening to me, ini kita sudah evolve beberapa kali, dan sekarang kita melakukan semua pemikiran ini menggunakan seperti selayaknya sebuah production house, dan kemudian dipostingkan di sebuah tempat yang dimana kalian bisa menontonnya dan menikmatinya dari rumah kalian masing-masing. That, my friend, is a product innovation. Jadi menggunakan teknologi atau menggunakan teknologi yang sudah existing, production bukan sesuatu yang baru tentunya, tapi jarang sekali dipakai di industri saya. Tapi dipakai hanya di dalam 8 bulan belakangan ini dan menjadi sesuatu yang sangat besar. Of course, you have listened to perusahaan-perusahaan teknologi yang di mana produk-produk mereka kemarinnya dibutuhkan, tapi sekarang menjadi necessity atau menjadi kebutuhan primer daripada perkantoran atau perbisnisan. Dan oleh karena itu, stoknya mereka meningkat 2-3 kali lipat, and so on, and so on. Oke? Dan yang kedua, product innovation, yang keduanya adalah market evolution. Alright, baru-baru ini saya berkumpul dengan teman-teman di Facebook, saya dikasih tahu begini, bahwa 66 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk convert seseorang untuk memiliki digital footprint. And here's the thing, 66 hari itu sudah lewatnya udah nggak tahu dari kapan-kapan. Karena kita sekarang sudah 5 bulan, 8 bulan lebih untuk sudah di dalam COVID-19 ini. It means that orang udah biasa sekarang untuk beli apa-apa semuanya pakai online. So, you see the market evolve. Dan itu adalah sebuah kepastian di dalam ketidakpastian. So, mudah-mudahan ini membantu kalian untuk kalau selama ini 2020 atau memasuki 2021, kalian merasa bahwa kita sedang masuk ke dalam sebuah padang gurun, if you may. Mudah-mudahan ini membantu kalian untuk berpikir bahwa tidak semuanya tidak pasti. Tidak semuanya itu blur. Ada beberapa hal yang you can be certain of. Saya mau ulangi. Yang pertama, kalau kamu persiapkan hanya dalam waktu kebutuhan kamu, biasanya kamu sudah terlambat. So don't be terlambat, marilah kita mempersiapkan 2021 sekarang juga. Yang kedua, beli baju dingin, belinya di musim panas. Bukan beli baju dingin di musim dingin. Terlalu mahal harganya. And if you can afford it, of course it's okay, but that is the rule. Yang ketiga adalah ada sektor-sektor yang down, ada sektor-sektor yang terganggu, dan ada sektor-sektor yang sedang growing. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah product innovation and market evolution. Ini adalah pemikiran saya pertama untuk 2021, and I hope this is helping you.
I hope the first session is helping to you, dan mudah-mudahan kalian mulai terbangun mindset-nya, mudah-mudahan kalian mulai terbangun semangatnya, dan mulai yang paling penting ini nih, kalian misalkan mulai berpikir, dan kata kuncinya berpikir, bahwa apa kalau begitu yang saya harus lakukan di tahun 2021. So di segmen yang ini, I'm trying to explain to you the how, atau beberapa hal yang kalau kamu mau planning kan, ada 3 hal yang saya mau minta kalian untuk mempertimbangkannya dengan baik-baik. Ini caranya adalah pemikiran yang mendasar di sini, saya mau kasih analoginya seperti begini. Mana ada orang pergi ke dokter dengan konteksnya begini, "Dok, saya sakit." Dokter tanya, "Sakitnya apa?" "Nggak tahu, pokoknya sakit." Lebih heran lagi kalau si dokter sekarang buka resep. Dia kasih obat antibiotik, tapi dia nggak tahu sakitnya di mana. Nggak tahu. Aneh bukan? Seperti itu juga kalau kita mindset-nya sudah tahu bahwa saya perlu mempersiapkan diri saya memasuki tahun 2021. I need to prepare myself because if I don't prepare for it, then I will be too late when it happens to me. Next-nya adalah sakitnya apa? Oleh karena itu, sebelum kamu memasuki tahun 2021, kamu harus stress test atau kamu harus menguji perusahaan kamu atau kehidupan pribadi kamu supaya kamu tahu apa yang sedang terjadi. Nah, when I tell secara korporat, secara bisnis maupun secara pribadi, 3 pemikiran yang akan saya bagikan kepada kalian bisa kalian praktekkan kalau kamu adalah even seorang profesional. Even if you are still in college right now, kamu masih bisa mempertimbangkan hal-hal ini. Karena ketiga hal ini penting. Ini adalah seperti sebuah health check-up. Secara pribadi, baik saya sedang dalam posisi sekarang bersama-sama dengan kalian semua di tahun 2020, sama-sama mengalami COVID-19, bukan cuma saya dan kamu, tapi seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jabodetabek, semua orang di dunia ini pada prinsipnya mengalami krisis yang sama. Betul ya? Tapi kalaupun saya tidak dalam krisis, setiap tahun kalau saya lagi mengecek kesehatan pribadi saya selalu bertanya 3 buah pertanyaan ini. And I hope this is helpful for you. 3 pertanyaan itu ada pertanyaan tentang liquidity, pertanyaan tentang productivity, dan yang ketiga adalah pertanyaan tentang investment. 3 questions. Liquidity, productivity, and investment. So let me begin with number 1. Liquidity. Liquidity artinya adalah seberapa banyak tunai atau saya masih bisa survive berapa lama, atau saya masih punya kapasitas secara keuangan saya itu berapa besar. Now, some of you are very pessimistic dan langsung bilangnya adalah, "Loh kok mulai-mulainya pakai dari uang?" Well, the rule is follow the money. Artinya adalah kalian mau bangun bisnis apa aja, kalian mau bangun karir apa saja, kalian mau kerjakan apa saja di dalam dunia ini, memang transaksi yang dilakukan semuanya membutuhkan uang. Oleh karena itu, bukannya kita mata duitan, atau kita materialistik, atau kita possession based, atau whatever you want to call it, intinya adalah memang kamu butuh uang. Dan keuangan kamu itu menentukan, kalau kita lagi perang sebagai contohnya, itu menentukan ada berapa banyak peluru yang kamu punya. Banyak orang yang saya temui punya ide yang cemerlang, punya bisnis idea yang cemerlang, punya cita-cita yang besar, tetapi dia lupa memperhatikan amunisinya ada berapa banyak. Itu artinya adalah, kalau orang suka bahasa zaman dulu kita bilang begini, kalau mimpi itu, mimpi lihat ke bintang, karena kalau jatuh paling sedikit jatuh ke bulan, katanya begitu. Well, that's true, tapi juga ada peribahasa Indonesia lain yang berkata begini, lebih besar pasak daripada tiang. Nah, dengan beberapa pemikiran ini, saya bermaksud untuk memberitahukan pentingnya liquidity di dalam pertimbangan dan perencanaan kerja kalian untuk tahun 2021. Apalagi kalau lagi mau masuk ke masa-masa uncertainty. You have to be certain with your own liquidity. If you are uncertain with your own liquidity and you don't know how long you can live out, itu sama seperti pergi perang, tapi nggak tahu mesti bawa makanan berapa banyak. Mau naik pesawat terbang, tapi nggak tahu tangki bensinnya penuh atau tidak penuh. Kalau penuh bisa terbang berapa kilometer? You have no idea. Nah, kalau kamu nggak tahu jawaban itu, maka kamu berserah kepada nasib di tahun 2021 dan kamu berserah penuh kepada the uncertainties. Oleh karena itu, penting banget untuk kalian berpikir tentang kira-kira seperti apa ini
Nah, kata kunci pertama kalau kalian berbicara tentang liquidity adalah cerita tentang margin. Oke, dalam bisnis secara spesifik ada dua margin yang kita harus pertimbangkan. Yang pertama adalah gross profit margin, yang kedua adalah operating profit margin. When you thinking about liquidity, kalau dulu gross profit margin kalian, just in case ada yang tidak tahu, revenue yaitu adalah price dikalikan dengan quantity dipotong dengan COGS yaitu cost of goods sold, bahasa Indonesia berarti harga pokok pembeliannya kita, itu dapatnya namanya adalah gross profit margin. Nah, kalau dulu sebelum COVID-19, let's say GPM-nya kamu semuanya adalah 50%, 20% atau 80%, itu tidak berarti kalau kita masuk ke tahun 2021, GPM kita akan tetap sama. Ini adalah angka pertama yang sangat luar biasa penting yang kalian harus perhatikan. Contoh, selama ini saya bisa untungnya adalah semuanya 50%. Artinya adalah saya jual di harga Rp10.000, cost-nya saya cuma 5.000 perak saja. Nah, selama COVID-19 atau memasuki tahun 2021, you might not have it with a certainty, tapi kita bisa mengkalkulasi sedikit dan mengetahui begini, mungkin tidak bisa dijual di harga Rp10.000. Mungkin cuma bisa dijual di harga seumpamanya cuma di harga Rp8.000. Berarti gross profit kita bukan 5.000 perak, gross profit kita sekarang cuma tinggal 3.000 perak. Jadi gross profit-nya berubah. Nah, kalau kalian tidak menyadari bahwa itu berubah selama 8 bulan atau 10 bulan belakangan ini, maka kalian tidak bisa memanage sesuatu yang sudah merupakan certainty. Nah, kalau kamu tidak bisa manage certainty-nya kamu tidak bisa masuk ke uncertainty-nya kalian. So you gotta manage your certainties first. Atau kebalikannya, mungkin justru gara-gara COVID-19, harganya jatuh. Karena selama ini bisa bikinnya cuma 10 biji atau 100 biji setiap kali jualan. Sekarang pabrik atau distributor jualannya dalam partai 1.000 atau 10.000 biji. Sehingga harganya yang menurun. Dengan kata lain, harganya tetap di Rp10.000, tapi cost-nya jadi Rp4.000 sebagai contohnya. That can happen. Dan that might be your opportunities, by the way. Sehingga bukan untung 5.000 perak, tapi sekarang untungnya sekarang 6.000 perak. Atau tentu ada opsi yang ketiga. Harganya turun jadi 8.000, cost-nya turun jadi 4.000, gross profit margin-nya tetap 50%. Whatever it may be, you must understand the story of your gross profit margin. If you are personal life, it means that kalian terima gaji 5 juta rupiah, langsung pasti ada cost-cost tertentu yang langsung dipotong whether you like it or you don't like it. Mungkin kamu punya asuransi, mungkin kamu punya cicilan mobil, mungkin kamu punya cicilan rumah, atau ada utang tertentu. Itu adalah sesuatu yang suka nggak suka, langsung masuk, langsung keluar. And you have opportunities. You can manage the uncertainties by manage your certainties, karena sekarang marginnya bisa berubah. Ada yang menjadi menipis, ada yang menebal, atau yang mungkin dua-duanya menebal atau menipis. So it can be a lot of different scenario. So you need to first manage your gross profit margin. Yang kedua, kita mesti tahu cerita daripada operating profit margin kita. Oke? Nah, di dalam operasional kalian, if you are a company, kalian biasanya punya kantor, kalian bayarin OB, ada apa lagi? Saya nggak tahu apa lagi. Semua orang punya operational profit yang berbeda-beda. Nah, di dalam operational expense kalian mesti berpikir bahwa adalah seperti saya sebagai contohnya, kami rencananya punya 2 kantor di Jakarta tahun ini. We don't have it anymore. You know why we don't have it anymore? Karena kita exercise remote working atau work from home buat sebagian daripada kalian. Sampai kapan? Sampai Juni 30, 2021. Jadi kita tidak membutuhkan kantor lagi gitu. Nah, sehingga ada cost yang terbuang. Kalau kalian mau manage, kalian punya liquidity, kalian mesti tahu apa sih yang sifatnya operasional buat kalian. Nah, bedanya antara COGS dengan operasional, artinya yang COGS, setiap kali kita income-nya masuk, senang nggak senang, itu ada biaya yang langsung harus hilang, berhubungan dengan pendapatan itu. Tetapi yang namanya operasional, sifatnya adalah choice, pilihan kalian. Saya mau kantornya di lantai 10, yang gedung pencakar langit, atau saya maunya pakai ruko, atau saya mau pakai di rumah saya, atau saya maunya adalah pakai mobil seperti apa, itu semuanya adalah keputusan operasional. 80% of the time, operational cost kalian itu semuanya sifatnya adalah
opsional. Artinya adalah ada gak ada, it doesn't really matter. Nah, that's my kategori. Kenapa cuma 80%? Karena ada yang tidak bisa. Contohnya, gaji pegawai. Itu kan nggak bisa kita main pakai potong-potong aja. Nah, kalau potong berarti livelihood-nya berubah. Oke? Atau mungkin operasional kalian berhubungan dengan semuanya bayar server. Sama juga, server nggak bisa kita bilang adalah, oh saya mau do the business, but I don't want to have the server. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi operasional daripada kalian. And I'm not also gonna do it in detail, apa-apa yang menjadi pertanyaan operasional. Saya cuma bisa memberikan pemikiran bahwa ada bedanya antara gross profit dengan operational profit. Dan untuk mengurus liquidity kalian sebelum kalian masuk ke 2021, ini waktu yang paling tepat to revisit all your profitability. Di situ kita bisa mengetahui. Nah, kalau kalian belum tahu lagi, kita sudah sering ajarkan di sini, kita kasih tahu begini, bahwa ada bedanya saya punya keuntungan, profit, dibandingkan dengan saya punya uangnya, cash. So, profit and cash itu berbeda. Setelah kita tahu profitability kita seperti apa, maka yang kedua kita mesti cerita tentang tunainya seperti apa. The questions for cash out is very simple. Kalau seumpamanya kamu tidak ada jualan sama sekali antara sekarang sampai 6 bulan dari sekarang, apakah kamu punya tunai yang cukup untuk menghidupi usaha kamu? Kalau pribadi tentu berarti adalah keluarga kamu sendiri. Bisa nggak? Kalau jawabannya bisa, good job. Kalau nggak bisa, berarti memasuki tahun 2021 ada satu kepastian yang saya ingin ajarkan, yaitu adalah belajarlah untuk manage your liquidity dengan baik. Karena kalau kamu bisa manage liquidity kamu dengan baik, berarti harusnya kamu punya nafas yang panjang. Itu sama seperti anak saya di kolam renang yang Olimpik. Oke, anak saya setiap kali masuk kepala, gaya kodok gitu ya, setiap kali dia tarik, kepalanya juga ikut naik. Berarti nafasnya adalah 1:1. Dibandingkan dengan ayahnya, yaitu saya. Saya bisa berenang Olympic size, itu cuma 1 kali tarik nafas. Jadi, di tengah-tengah, saya naik 1 kali, saya tarik nafas, saya tenggelam lagi, dan saya mendayung lagi, kemudian sudah sampai di ujung. Saya keluar, saya tondang diri saya lagi untuk kembali ke area yang sama, seperti sama juga demikian. Saya bisa tarik nafasnya 1 kali, di tengah-tengah, saya naikkan kepala saya, tarik nafas 1 kali, masuk lagi, dan kemudian saya bisa mendayung all the way sampai ke tujuan. Tapi hanya kalau cuma sekali dan 2 kali. Kalau 10 kali, yang ketiga kalinya, saya butuh tarik nafas 2 kali. Yang ke-6 kalinya, ya jadi 4 kali. Dan semakin mendekati ke 10, sekarang tarik nafasnya adalah 1:1 juga. Mudah-mudahan itu membantu kalian untuk berpikir sebagai seorang pemimpin, baik itu di dalam kepribadian atau hidupan pribadi kamu, atau di dalam melakukan bisnis kamu. Everybody has their own different breath atau cash out. Now, you gotta be thinking about it properly. Oke, ini penting sekali. Karena biasanya orang cerita cash out cuma begini doang. Fit, pokoknya kalau saya nggak ngapa-ngapain nih, income cuma tetap ada 20%, gue bisa survive 18 bulan lagi. Tapi, kalau itu adalah 18 bulan, it means that you do nothing at all. Tapi dalam realita bisnis kita, dalam realita kehidupan kita, siapa yang berdiam diri, dia pasti mati konyol. Mohon maaf, bahasa saya mungkin kelewat terus terang. But again, hanya ada satu kepastian untuk orang-orang yang tidak bergerak. Tahu nggak kenapa kalau seumpamanya mayat ada di dalam kuburan, kalau ditinggalkan 1 tahun, 2 tahun, kemudian jadi busuk, dan kemudian jadi rapuh, dan 1 hari hancur. Tahu nggak kenapa? Karena mayat tidak bergerak. Coba pikirkan baik-baik. Coba saya mau tanya, kalau semuanya kamu lagi duduk atau kamu lagi terbaring gitu, terusan ada tikus, atau ada kacoak, atau ada nyamuk datang. Kan kamu bergerak, bukan? Paling sedikit kan emang gini, mengganggu. Kita pukul. Why? Because you're still moving. Jadi kalau kalian tidak bergerak, that cash out adalah cash out yang semu. Karena orang yang masih hidup, dia akan berjuang. Bedanya ada yang lari, ada yang lompat mungkin, tapi ada yang jalan kaki. Pilihlah jalan kaki kalau nggak bisa lari. Pilihlah lari kalau belum bisa melompat. Pilihlah lompat kalau belum bisa terbang. Apalagi. Jadi, kecepatan dan kapasitas kita mungkin semua berbeda-beda. But it is not the time
As you enter 2021, untuk berpikir bahwa saya cuma mau mengukur liquidity saya kalau saya nggak ngapa-ngapain. Karena kalau kamu nggak ngapa-ngapain, by Juli 1, 2021, atau Januari 1, 2022, atau by Juli 2022, kamu pasti mati konyol. So, saya menggunakan kata-kata yang cukup keras, bilang pakai mati konyol, supaya mudah-mudahan gak ada satupun daripada kalian yang hari ini mendengarkan saya, dan bilang begini, saya rencananya 2021 cuma mau istirahat, cuma mau diam-diam saja. If you have known us at Sekata Indonesia Perkasa long enough, you should notice that none of us is in a sitting and doing nothing position. Selama 8 bulan ini, tim saya di mana-mana semuanya sangat aktif dan melakukan sesuatu. Project-project yang mungkin kadang-kadang nggak ada duitnya pun nggak ada. You know why? Karena saya lagi beli baju dingin di musim panas. Justru sekarang paling murah untuk beli. So we do it right now. Not when everybody is busy. Not when the economy is. Oleh karena itu, pertanyaan likuiditas di sini jangan cuma cerita posisi diam, tapi kalau posisi bergerak. Alright? Nah, maka pemikiran likuiditasnya saya mau tutup dengan pemikiran ini. Yaitu adalah budget, real, dan target. Oke, untuk budget adalah posisi jalan. Kita bilang begini, oke, dengan orang yang sama, dengan tim yang sama, dengan strategi yang sama, mungkin digeser sedikit, ini yang kita mau lakukan. Oke, kalau kita lakukan seperti itu, maka penjualannya seperti apa? Mungkin sebagian daripada kalian adalah kembali ke normal. Mungkin adalah lebih rendah 10% daripada 2019. Whatever it may be, that's your budget. Oke? Budget artinya lebih pesimistik sedikit. What happens to your profitability and what happens to your cash out? That's what you need to be thinking about. Yang kedua adalah yang real. Yang real dengan semua yang saya sudah bicarakan sepanjang sesi ini dan sesi sebelumnya dan sesi-sesi yang akan datang, I want you to be real to yourself. Kamu tanya adalah, kalau semuanya saya meningkatkan produktivitas saya, which is my next segment, saya akan menjelaskan tentang productivity. Kalau saya lakukan itu, kira-kira apa yang akan terjadi? So, menjadi cautious optimistic. Itu namanya real. Optimistic, tapi berhati-hati. Artinya adalah setiap kita bilang, ini pasti bisa, diskon 30%, diskon 20%. What happened then to your profitability and your cash out? Dan yang ketiga, baru target. Target itu artinya adalah ideal. Tapi waktu ideal, kita turunkan sedikit lagi gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Nah, kemudian apa yang akan terjadi kepada penjualan kamu, kepada profitability kamu, dan juga kepada cash out kamu. You need to have the 3 figures. And I want to add satu aja. Dalam perencanaan itu, tentu kamu harus berpikir tentang rencana kerjanya seperti apa. Artinya apa? Secara spesifik, objektifnya apa, key activity-nya apa, dan result yang diharapkan, tentu kamu sudah katakan. Jangan cuma tulis-tulis saja, tentu saja. So this is the first subject that I want to discuss with you untuk 2021, yaitu adalah topik liquidity. So I hope this is helpful for you, and I will talk in the next session tentang productivity atau produktivitas. I'll see you next time. Kembangkan pengetahuan dan wawasan seputar dunia bisnis dan kepemimpinan bersama David Cokro Raharjo. David Cokro Raharjo adalah seorang business leadership coach, CEO confidant, communicator of ideas, multinational entrepreneur, and investor. Selama 22 tahun terakhir, David telah menjadi business coach untuk lebih dari 250 perusahaan dari berbagai skala dan beragam industri. Visi Getting You There yang dimiliki David menjadi alasannya menghadirkan platform online yang easy to use dan user-friendly. Melalui DTTV, kamu dapat dengan mudah mengakses video pengajaran David tentang bisnis, leadership, dan personal development, dimanapun, kapanpun, dan dengan gadget apapun. Welcome back. Mudah-mudahan 2 sesi yang pertama membantu kalian untuk merencanakan 2021 kalian. And again, it is about managing certainties for the uncertainties.
melihat yang pasti untuk masuk ke dalam sesuatu yang tidak pasti. Area yang kedua, sekali lagi, adalah area yang baik kita lagi krisis atau ekonomi lagi boom, baik saya secara personal lagi up atau saya lagi lebih menurun, saya selalu setiap tahun bertanya pertanyaan produktivitas. So it is not a question of should I be productive this year or next year, but it is a question of like I always want to be productive. Saya selalu mau menjadi orang yang produktif. Nah, produktif itu memiliki dua aspek. Oke, yang pertama namanya adalah efektif. Efektif artinya adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Dan yang kedua adalah efisien, artinya adalah melakukan pekerjaan yang benar dengan waktu yang cepat. Kalau kita taruh efektif dan efisien di dalam sebuah tabel, di dalam sumbu X dan di sumbu Y, maka kita akan taruh di sumbu X-nya efektif, sumbu Y-nya adalah efisien. Kalau kita bagi, kita mendapatkan matriks 2 kali 2. Dan di situ tentu kalian kalau sedang merencanakan 2021, mudah-mudahan kalian berencana untuk menjadi efektif dan efisien, yaitu adalah di kanan paling atas. Tetapi, kita sama-sama mengetahui ada 3 opsi yang lain, yaitu adalah yang paling jelek, yaitu adalah tidak efektif dan tidak efisien. Cara kerjanya salah, dan menggunakan waktu dan resources yang terbanyak untuk menyelesaikannya. That perhaps is not only bad during crisis time, that is also bad in any season of your life. Jadi harusnya kita tidak jatuh dalam kategori itu. Nah, berarti kita ada 2 area yang umum yang biasanya semua pengusaha, pemimpin, atau kalian secara pribadi ngalamin. Yaitu adalah efektif tapi tidak efisien, atau efisien tapi tidak efektif. Artinya kalau efisien, saya yang mulai pertama dulu, efisien tapi tidak efektif. Artinya pokoknya cepat, tapi hasilnya belum tentu sesuai dengan yang kita mau. Nah, kalau kalian jatuh dalam kategori itu, ini adalah PR yang besar. Kenapa? Karena untuk setiap kesalahan yang kalian lakukan, not effective atau non-produktif, artinya adalah sebagai contohnya, kalau kamu punya 100 orang bekerja buat kamu, oke, ada orang lain di industri yang sama, pekerjaan yang sama, dia cuma punya, let's say, 2 orang, dia bisa selesaikan. Kamu pakai 100 orang, butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikan. Dia pakai 2 orang, juga selesaikan dalam waktu 1 bulan. Kalau itu yang kamu terjadi, you are not productive. Why? Because you are dalam hal ini berarti tidak efektif, tidak efisien ya. Karena kenapa? Karena cost-nya 1 orang 1 rupiah, berarti kamu setiap bulan habisin 100 rupiah, sedangkan di sini cuma habiskan 2 rupiah saja. Itu contoh daripada efisien tapi tidak efektif. Berarti there is something wrong with the way you do something. As you enter 2021, sebelum waktu kita membuat sebuah perencanaan kerja, kalian mesti mengakses diri kalian sendiri, menguji diri kalian sendiri, dan bertanya, am I doing this effectively and efficiently or not? Nah, kata kuncinya di sini adalah, saya tidak mau berkuis dengan kalian, saya langsung kasih jawabannya. Efektif dulu, baru efisien. Bukan efisien dulu, baru kemudian efektif. So you want to be effective and efficient, and you have to be effective first before you become efficient. Kamu harus menjadi efektif terlebih dahulu sebelum efisien. Artinya, tahu dulu cara kerja yang benar, hasilnya sesuai dulu, baru kemudian kita cerita tentang efisiensi. Bagaimana melakukannya dengan resources, baik itu dengan keuangan, tenaga kerja, waktu yang paling singkat untuk menyelesaikan yang baik itu. Let me give you an example. Produktivitas di kantor saya, itu maksudnya begini. Kita pertama kali bikin production house seperti begini. Pakai 3 buah kamera, ada lighting, ada mikrofon, ada screen, ada penerangan umum, bikin shelf. Ini semuanya baru buat kami. Ini bukan sesuatu yang kita sudah tahu selama 10.000 tahun. Enggak. Kita nggak tahu sama sekali, kita bukan orang production. And so, the goal pada saat kita memulai production house-nya kita memulai bukan dengan caranya begini. Gimana caranya menyelesaikan dengan paling cepat? Bukan. Yang pertama-tama kita bilang begini, hasilnya apa, dan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil ini. Di awal-awal mulanya, kalau kalian melihat video-video kami yang di awal, tentu tidak seprofesional dan tidak sebagus yang sekarang kalian sedang lihat. Bahkan untuk melakukan production, untuk bisa dilakukan post-production dan bisa dilakukan melalui webinar seperti begini, ini sudah mengalami beberapa evolusi selama 5 bulan ini. Why? Because we have to find the right way first. So, when you assess your company, kalian mesti bertanya dulu, ini cara kerjanya udah bener belum ya? Jadi jangan gini, jangan dimulai dengan gini. Mahal banget ya. Kayak gini aja butuh waktu 20 jam ya.
Nah, itu pertanyaan efisiensi. Itu bukan pertanyaan effectiveness. So, be effective first. Figure out dulu, bener gak nih hasil yang kita mau? Saya kasih contoh yang betul-betul lebih mendarat. Yaitu adalah, kalau kalian tanya saya gini, Fit, kamu sudah satisfied belum dengan production house kamu? Jawaban saya adalah, I'm contented, but I am not yet satisfied. Saya puas tapi nggak puas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, saya ada lihat orang lain bikin sesuatu yang lain, dan saya bilang gini, saya mau yang kayak begitu. Tapi, untuk sementara waktu, saya belum tahu bagaimana cara melakukannya dengan efektif supaya bisa mendapatkan itu. Oleh karena itu, saya menurunkan level daripada kepuasan saya, and I'm contented dengan apa yang sekarang kalian sedang nonton daripada kami sekarang. I'm contented. Tapi, mind saya masih tetap begini nih. Next level saya apa ya? And this is important. Apalagi kalau kalian adalah CEO, this is very important. Karena kalau enggak, kalian tidak akan pernah merasa puas, efektifnya nggak kena melulu, kena krisis, keuangan kita terganggu, yang kita serang adalah efisiensi. That's the reason why nggak ada satupun yang jadi, and you become a mediocre. Kalau kalian mau masuk ke dalam sebuah arena yang tidak pasti, kalian mesti tahu apa dulu nih yang gua punya, yang pasti ini ada apa, di rumah gua ada apa, di rumah saya sekarang ada buku-buku ini, saya mesti tahu ada apa di sini. Karena kalau saya nggak punya apa-apa di sini, kalau seperti Koki sebagai contohnya, berarti kokinya nggak tahu mau masak apa. Bukan karena nggak tahu mau masak apa, karena dia tidak tahu dia bisa apa, dia punya bahan apa. Seperti itu juga pertanyaan efektif. Kalian mesti tahu dulu, timnya kita sekarang ini sebenarnya bisa bikin apa dengan baik dan benar dulu. Kita mesti jawab itu dulu. Setelah itu, barulah kemudian kita mengefisiensikan operasional itu. Sehingga sampai di hari ini, semua production ini dilakukan oleh satu orang. That's right, you heard me right. Segala sesuatu yang kalian lihat secara digital, itu dioperasionalkan, diedit, diproduce, dan dipublish oleh satu orang. Mulai daripada pembuatan video atau production, sampai post-production, sampai dipublish, sampai sekarang kalian bisa menonton, dilakukan oleh satu orang. That is what a productivity looks like. And I tell you another reason why I only need one person. Soalnya nama dia adalah winner. Dia adalah pemenang. That's the reason why satu orang sudah cukup. Of course, that is just supaya kalian ketawa-ketawa sedikit. I know that when I talk about this, I tend to be very serious. But I mean it. Every single year, saya refuse the concept of pertama-tama pikirkan berapa banyak orang lagi saya mesti hire. Berapa besar lagi kantor saya mesti dibesarin. Saya selalu bertanya, gimana caranya untuk menggunakannya adalah dapat hasil yang benar dan kemudian melakukannya dengan cost atau resources yang paling efisien. Itu adalah selalu pertanyaan yang saya tanyakan. Sehingga kalau kalian satu hari punya kesempatan berkunjung di rumah saya boleh katakan sama kalian begini, setiap corner daripada rumah saya, di setiap corner, di setiap ruangan, semuanya dipakai. Semuanya produktif. Nah, itu loh, kalau untuk kehidupan pribadi. Untuk kantor juga sama. Saya berpikir tentang bagaimana supaya produktivitas daripada setiap tim member saya, termasuk saya, this is important for you, their boss, not just your people, but you yourself, that you are productive. Karena kalau kamu tidak produktif, dan kamu tidak tahu apa yang kamu punya di gudang kamu, di lemari kamu, di kitchen kamu, if you don't know that, you cannot be certain with what you have. Itu sebabnya masuk 2021, you have to be very afraid. Saya biasa-biasa aja. Kenapa? Because I know what I know. I know what I have. Oleh karena itu, saya berpikir dengan apa yang saya punya, saya mau masak apa ya? Kira-kira begitu. Itu pemikiran pertama. Effective and efficient. Yang kedua, yaitu adalah konsep ini. Perang di atas kertas. To be productive, kalian mesti perang di atas kertas. Perang di atas kertas itu maksudnya apa? Perang di atas kertas itu artinya begini loh. Kita ada peta, dan kita gambarkan ini yang itu dari ini tempat kita sekarang berada dan ini tempat nanti kita mau perginya kemana. Oke, dalam perjalanan ini kita akan mengalami tantangannya apa saja. So productivity is not just about knowing what you have. Itu seperti tadi saya bilang, kalau kalian nggak tahu kalian bawa berapa banyak peluru atau nggak tahu bawa berapa banyak air, terus mau manjat gunung yang tertinggi di dunia, tentu kita mati di tengah jalan. Tentu kalah di tengah jalan. Kenapa? Karena bukan karena nggak ada karena kita nggak tahu kita punya berapa banyak, sehingga kita mati di tengah jalan. Nah, tapi setelah kita bisa efektif dan efisien, kita mesti perang di atas kertas dulu. Artinya adalah kita gambarin perjalanannya, dan kemudian kita membayangkan, kira-kira perjalanan ini bakal menghadapi apa-apa saja ya. Nah, untuk saya dan tim saya, kami menggunakan Google Calendar.
You can use any other apps that you want. Intinya adalah di dalam kalender, seperti sekarang ini, as I'm doing this video with you, kira-kira 50%, 40-50% daripada kalender saya selama tahun 2021 sudah terisi. Bukan hanya untuk saya, tetapi juga 40-50% sudah terisi untuk semua core team saya. Tentu saya tidak turun lagi lebih bawah daripada mereka. Tapi saya membantu untuk perang di atas kertas. And this is very, very important. So as you thinking about 2021, kalian mesti bikin space-nya. Nah, ini kesalahan yang umum. Jangan dibikin 100%. Karena kalau 100% berarti adalah kalian tidak kasih kesempatan orangnya bisa sakit. Tentu kita nggak mau ada yang sakit ya. Tapi siapa tahu kalau ada yang sakit atau ada emergency yang lain. Semua orang punya emotional capacity. Mungkin pas di hari itu lagi bertengkar sama suami atau istri. Nah terus gimana dong? Itu pasti mengganggu pekerjaan, bukan? Jadi kalau kita tidak ada kasih margin sama sekali, tentu itu juga berbahaya. But kalau kalian tidak bisa isi minimum 30% atau 50%, menurut saya, kalian belum perang di atas kertas. And because kalian belum perang di atas kertas, makanya nanti waktu jalanin 2021, kalian belepotan di mana-mana. Karena tidak pernah dipersiapkan. Now, selama tahun 2020, argumentasinya adalah no, it is unprecedented, dan tidak ada orang yang tahu gimana caranya manage kita punya waktu. Tiba-tiba mendadak jebret bulan April, kita semuanya kena semuanya. Jadi kita kayak sedikit kayak, ayo semuanya lari, dan kita mungkin tidak membuat sistem atau kita tidak membuat sebuah peraturan main dan macam-macam. Dan mungkin selama itu kalian mungkin ada gontok-gontokan sedikit atau ketegangan di kantor atau ada mungkin fatigueness atau whatever it may be. I think that is still normal. Karena ya namanya juga unprecedented, belum pernah. Atau setidaknya dalam 40 tahun ini belum pernah terjadi yang namanya ekonomi krisis secara global yang seperti demikian. But 2021 is different. You must manage your certainties to face the uncertainties. Perang di atas kertas. Mudah-mudahan ini membantu kalian, dan kalian mulai menggambar, mengisi cara kerjanya nih, tipsnya. Nomor 1, saya sebagai CEO, saya mesti melihat nih, jalanin dari minggu 1 sampai minggu 52. Jalanin setelah saya bikin semua isiannya itu, saya jalanin, dan saya lihat masuk akal nggak? Bener nggak? Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalian juga mesti mainkan peran si soldier atau orang yang ada di bawah kita. Dan kita jalanin minggu 1 sampai minggu 52. Kalau dia sudah menikah, jalaninlah sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Kalau dia mau punya anak, berarti kita pikirnya adalah nanti ini anaknya bulan keberapa, kira-kira masih bisa atau bisa. Masuk akal nggak? Itu namanya perang di atas kertas. Yang ketiga, yaitu adalah sebuah pemikiran dan sebuah filosofi yang saya belajar dari kakek saya. Yaitu adalah ini. Gunung tidak perlu tinggi selagi ada dewa tinggal di sana. Danau tidak perlu menjadi dalam untuk menjadi terkenal, asal ada naga tinggal di dalamnya. Kalau kita mau mengejar kuda, pakailah juga kuda untuk mengejar kuda. 3 pemikiran ini adalah pemikiran yang saya sudah diajarkan waktu saya masih mungkin umur 14 tahun atau 15 tahun. Dan ini menjadi sesuatu yang mendarah daging dan yang saya pikirkan senantiasa di dalam kehidupan saya. Sekali lagi, ini adalah habit saya, baik ada krisis atau tidak ada krisis. Ekonomi lagi bagus atau tidak lagi bagus. Saya lagi punya banyak atau saya lagi punya pas-pasan. Setiap tahun, saya bertanya 3 buah pertanyaan. Liquidity, productivity, and investment. And in productivity, saya selalu mengingatkan diri saya bahwa gunung tidak perlu tinggi untuk menjadi terkenal asal ada dewa tinggal di situ. Danau tidak perlu dalam untuk menjadi terkenal asal ada naga tinggal di situ. Dan kalau mau mengejar kuda, saya harus naik kuda untuk mengejar kuda itu. Pertama, kalian tidak perlu harus punya cita-cita atau omset yang sebesar-besarnya untuk menjadi menang. Kalian tidak perlu punya orang-orang yang paling hebat, yang paling mahal dibayar untuk menjadi sukses. Sepanjang kalian punya beberapa dewa. Oleh karena itu, dewa itu cerita tentang the Midas touch. Pertanyaan saya adalah, I can actually tell you that the 3 core teams in my team, mereka adalah dewanya mereka masing-masing. I'm gonna say this with vulnerability. Kalau kalian ada yang bajak orang saya kayak seperti meja yang kehilangan 1 kaki sekarang. Mungkin 2 tahun yang lalu is not the case, but today it is the case. Kenapa? Mereka adalah dewa di bidangnya mereka masing-masing. But you see, what a lot of people don't understand is that I grew my people. I invest in my people. I make them smarter. From day one, I said that, hey,
This is a thinking job, this is not a doing job. Walaupun mungkin pada awal mulanya, they're still just doing. Saya pikir salah, ya pokoknya dijalanin. Kenapa? Bos bilang suruh kerjain, jadi saya kerjain. Kadang-kadang mau marah sama diri sendiri dulu, soalnya yang kasih komando yang salah. Kadang-kadang yang ada di pikiran saya nggak nyambung sama pikiran di dia. Jadi saya bilangnya mau ke A, dia perginya ke C. Jauh banget ya. But that is reality. But 2-3 tahun kemudian, I invest in my people so much that, contoh, this production today, ini nggak ada technical meetingnya sama sekali. Do you understand if you did production before? Do you understand the significance of doing a production like this without technical meeting? Because my crews already understand. Mereka kita sudah gitu. Jadi punya dewa. Danau cerita tentang keuangan kalian. Kalian tidak perlu punya uang yang sebesar-besarnya, punya resources yang sebesar-besarnya, baru bisa menang. See, I'm sure sebagian daripada kalian paling sedikit pernah main game di kalian punya handphone atau main game di konsol. And a lot of people like to do yang namanya cheat. Karena cheat code-nya itu bisa bikin gini, tiba-tiba emasnya atau resources-nya jadi unlimited atau jadi apa kayak gitu. You know, I learned it long time ago waktu saya masih teenager. Jadi saya masih muda banget. Satu kali saya pakai cheat code, and I feel like, what's the point of doing this? Gak ada artinya lagi. Pokoknya saya bisa bangun sebanyak-banyak, sebesar-besarnya benteng, saya bisa beli sebanyak-banyaknya tank, saya bisa, pokoknya semuanya bisa semuanya. And you crush the enemy, and you win game after game after game, but I promise you something. Setelah 5 round atau 50 round, you start to get bored. Itu sebabnya sekarang saya ngajarin anak-anak saya lagi main game dan semuanya, termasuk sejak daripada hari itu, saya belum pernah main game satu kali pun dengan menggunakan cheat. Tapi saya selalu berkata adalah danau tidak perlu dalam untuk menjadi terkenal, asal ada naga tinggal di dalamnya. Artinya tahu gak apa? Artinya it depends on you, how you manage the productivity of your resources, including money, including your people. Dia ada 2 hal yang paling penting yang kamu bisa kontrol. How you manage your time, itu semua cerita tentang danau. Kita cuma punya 24 jam yang sama, kamu mungkin cuma punya 5 orang atau 50 orang yang sama, kamu mungkin cuma punya 50 juta rupiah atau 500 juta rupiah yang sama, but you can somehow, some way manage it and menjadikan itu menjadi efektif. That is productivity, my friend, and that is the secret of everything. Dan yang ketiga, sekarang ini, apalagi kalau lagi krisis-krisis kayak begini, can I tell you a little secret? Kejar kuda, naik kuda. Sekarang lagi banyak kuda yang nongkrong. Jadi saya paling seneng kena musim krisis. Karena kalau lagi musim krisis, saya ketemu banyak kuda hebat. Kalau ekonomi lagi bagus, kudanya semuanya lagi dipakai, lagi aktif, lagi sibuk. Kuda tentu bercerita tentang network. Kuda tentu bercerita tentang orang-orang yang punya intelektual yang tinggi. Cerita tentang orang-orang yang punya kapasitas yang besar. Banyak yang pinter-pinter, yang jago-jago, tapi sekarang ini lagi nganggur. Lagi ngapa-ngapain. Kita minta tolong, dia bilang, sure. Padahal 1 tahun lalu, 2 tahun yang lalu, udah pernah diminta. Boro-boro dijawab, boro-boro dikasih bantuan, dijawab aja kagak. No pun intended. Kejar kuda, naik kuda. During economic boom, I have to spend so much more extra to get right horses in the right stable. Saya mesti keluarkan biaya resources yang besar, supaya saya punya orang-orang hebat di timnya saya. Tapi kalau sekarang, saya justru mudah. Bahkan banyak orang yang cari saya, karena apa? Justru lagi krisis. So in 2021, as you're thinking about productivity, you need to start to think about these things. So, semua bisnis dan semua kehidupan unik. Dan kalian harus punya plan yang berbeda-beda. Sebabnya saya nggak bisa kasih kalian planning kerja secara mendetail, tapi mudah-mudahan pemikiran productivity ini membantu kalian untuk bisa berpikir dengan baik dan dengan jernih tentang what you gotta do next for 2021. Do you know why we call him Coach DT? It is because he is a coach, seorang pelatih. Jadi tidak hanya memberikan kamu knowledge, tapi juga exposure dan membantu kamu mengalaminya. That is why we have DT checklist
a digital group coaching. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa ke www.davidcokroraharjo.com dan masuk ke tab DT Checklist. See you there! I hope this has been useful for you so far. Kita udah cerita tentang liquidity, kita udah cerita tentang productivity. Nah, kalau kalian liquid dan kalian produktif, ya, jadi dua ini kalau sudah, maka saya bertanya pertanyaan yang ketiga. Apakah ada pertanyaan yang keempat? Jawaban saya adalah, saya berumur 40 tahun, dan so far, saya masih berhenti di sini. I can tell you that I'm still liquid. Permulaan COVID-19, saya masih liquid. During COVID-19 saya liquid, dan tahun depan 2021 saya tetap liquid. Kalau kalian udah jalankan seperti saya jalankan, saya berharap kalian satu hari bisa sampai di tempat di mana saya berada. Mau musim panas atau musim dingin, mau musim tuai atau musim menabur, mau krisis seperti apapun, kalian tetap liquid. Tentu kalau bilang pasti liquid itu berbeda. Saya rasa saya tidak bisa menjamin saya pasti liquid. Seperti di sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan. Waktu saya berenang Olympic size pool, yang pertama kali saya bisa satu tarik nafas selesai. Tapi kalau yang ke-7 kali dan ke-8 kali, saya juga menjadi lebih megap-megap dan perlu naiknya 1:1. Dengan kata lain apa? Kalau pasti liquid, saya pikir saya tidak berani membuat klaim itu. Tapi kalau hanya cerita 2021, I can say with surety 80% kita pasti liquid. Yang kedua, produktif. Of course, kalau kalian sudah sering mendengarkan saya, you should know why I am a very productive guy. Because, as I say, I simply refuse to stop. There's a promise that I make to every employee of mine. Promise saya adalah begini, that you will never run out of a job. Kamu gak bakalan kehilangan kerjaan. Mau orang yang udah kenal saya 10, 15, 20 tahun lalu, atau yang sekarang ini dalam 2-3 tahun ini, I think every single person yang pernah kerja untuk saya, mereka akan bilang begini, kalau ketemu David gak punya ide baru, gak ada sesuatu yang mau dikerjakan, itu baru aneh. Berarti bos gua lagi sakit, atau lagi depresi, atau something gitu. Karena we are a very productive guy. And if you listen to my last segment, you look at all these things, ini bukan karena ada studio, jadi saya taruh buku di sini. Ini baru buku yang ada di ruangan di sini. Di ruangan keluarga saya lebih banyak buku lagi. We are always productive. Never ever stop. Oke? Bisa nggak kalian pikirkan tentang efektivitas kalian, efisiensi kalian, sudah dipikirkan di atas kertas, sudah memikirkan tentang resources kalian. Kalau kalian sudah punya semuanya itu, now you're ready to go to number 3. And number 3 namanya adalah investment. Ya. Jadi kalau kalian belum liquid, kalian belum produktif, monggo jangan terus mikirnya adalah, Fit, gue mau kayak David, jadi investor gitu. Well, boleh. Be liquid first, and be productive first. Setelah kalian punya dua ini, baru sekarang ketiga, cerita tentang investasi. Now, for some of you, I hope some of you, and I know some of you actually, kalian ada dalam posisi yang bisa berinvestasi. Sekali lagi saya mau repeat pemikiran ini. Di belakang sebuah krisis, pasti ada opportunity. Masalahnya, banyak orang yang tidak mengerti opportunity itu, atau takut untuk berinvestasi. But investasi hanya memiliki satu hukum, yaitu adalah kalau kita take a low risk, you will get a low return. If you get a high risk, you get a high return. Jadi low risk, low return, high risk, high return. Kalau high return and low risk, itu namanya too good to be true. Do you know why it's called too good to be true? Because it is too good to be true. Itu cuma mimpi di siang bolong. Atau mungkin you can be lucky. Betul-betul untung gede, itu betul-betul cuma nasib baik, kira-kira begitu ya. Lucky banget gitu. Oke, mungkin terjadi sekali, atau 2 kali, atau 3 kali deh dalam kehidupan kamu. Tapi nggak mungkin tiap hari, tiap tahun, tiap bulan. You have to manage your risk. Low risk, low return, intermediate, high and high, super high and super high. That is just simply the law. Okay?
Jadi, kenapa investasi saya taruh dari potongan nomor 3 di dalam planning kerja kalian? Karena ini sangat beresiko. Kalau kalian mau berinvestasi, kalian mesti mencintai resiko. This is how I measure myself every single year. How much risk am I taking this year? Jadi saya bukan tipe orang yang mengukur kehidupan saya setiap tahun dengan ada berapa banyak uang yang saya taruh di tabungan saya. Bukan. Saya bertanya, seberapa banyak portfolio resiko saya di tahun ini? Secara otomatis, karena saya orang yang terbiasa mengambil resiko, itu sebabnya kalian melihatnya juga gini, wah si Davidnya punya banyak. Of course, orang saya beresiko banyak. Yuk, resiko kecil-kecil. Ya, dapatnya ya kecil-kecil. It's normal. Tapi sekali lagi ya, saya mau mengingatkan sebelum saya kasih tahu cerita tentang investasi. You have to be liquid dulu, karena liquidity dan productivity kalian memberikan ini nih, capacity and capital for my investment. Saya ulangin, kalau kamu liquid dan kamu produktif, maka itu memberikan kepada kamu dua hal, kapasitas dan kapital untuk investasi kamu. Jadi investasi itu butuh dua, butuh kapasitas dan butuh capital. Nah, sekarang saya baru mau kasih tahu. Dan saya akan terjemahkan langsung masuk kepada 2021. Untuk masuki 2021, kalau kamu punya kesempatan untuk melakukan investasi, ada dua. Yang pertama adalah digital atau technological presence. Very, 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 very important. Either kamu punya produk yang lebih teknologi, kalau selama ini bisnis kamu sudah manual, terus kayak begitu, paling sedikit didigitalisasikan supaya semuanya computerized. If your business already computerized, it's time to move on, man. Mulai memiliki digital presence atau menggunakan teknologi-teknologi yang lebih baik. Kalau semuanya belum, bagaimana? Take care of your liquidity and take care of your productivity first. Gak usah terlalu ributin tentang investasi. But if you already have, you need to be focused on your digital presence and you also need to focus on your technological advancement. Di dalam kedua hal inilah saya rasa maju ke depannya without a doubt. Kalau saya bilang without a doubt mungkin 80%. Saya nggak berani bilang 100%, tapi 80%. Baik kalau kalian tinggalnya di Amerika Serikat atau kalian tinggalnya di Indonesia. Saya yakin bahwa kedua hal ini itu akan going to be the next big thing. Dan kalian akan menjadi bagus. Di dalam ini saya mau katakan beberapa hal. Tidak ada industri yang sunset, cuman ada industri yang menolak untuk mengikuti perubahan zaman. This COVID-19 is bringing a tsunami of changes dalam consumer behavior, dalam bagaimana orang menggunakan teknologi, dan bagaimana orang terbuka untuk mencoba hal-hal yang baru. It's all tsunami of changes. Nah, perubahan ini, semuanya itu kalau kita berdiam diri dan kita nggak ngapa-ngapain dan kita tidak mau berubah, maka kita akan digilas oleh zaman. Maka kamu akan kalah, bukan karena kamu kalah karena kamu tidak mau berubah. Alright? Nah, kalau kamu tidak punya investasinya, karena kamu tidak liquid dan kamu tidak punya productivity, jawabannya adalah bekerja samalah dengan orang lain. Pakai outsource. There's a ton of things yang kalian bisa pakai. Saya juga termasuk. Karena kenapa? Karena saya tidak membutuhkan punya semuanya, punya IP-nya untuk bisa melakukan sesuatu. Now, di tahun 2021, kami akan melakukan beberapa perubahan secara investasi di dalam digital dan teknologi. And of course, karena kita punya kapasitasnya. Tapi, untuk kalau belum perlu, seperti tahun 2020, as I'm still trying, saya outsource ke semua orang. It's okay. Nggak perlu semuanya harus pakai kekuatan sendiri, tenaga sendiri. Alright? So, now, my last thought di sini adalah cerita tentang managing turbulent times. 2021 yang saya masuk dengan uncertainty, saya sedang cerita tentang sesuatu yang sifatnya itu adalah kita namakan itu adalah ballpark. Coba bayangkan seperti begini. Kalau kalian terbang dari Jakarta mau pergi ke Surabaya, cuaca lagi baik, dari posisi pesawatnya terbang, kita bisa mengetahui sesuatu yang namanya adalah ETA, Estimated Time Arrival. Jam berapa diestimasikan kita akan mendarat di Bandara Juanda di Surabaya. Betul ya? Ada ETA-nya. Kalau cuaca lagi baik. Tapi kalau lagi ada turbulence, atau lagi ada badai sebagai contohnya, ETA-nya kagak jelas.
Beberapa kali waktu saya pergi terbang ke Tiongkok nih, waktu saya masih umur 20-an, saya mesti pergi ke sebuah kota yang adanya itu di antara lembah. Sehingga tempat ini rawan dengan memiliki typhoon. Dan this typhoon, itu bisa terjadi cuaca lagi cerah-cerahnya, tiba-tiba bisa ada typhoon. Dan karena itu, setiap kali saya mau terbang, karena ada koneksi internasional dari kota kecil, mesti pergi ke Guangzhou atau Hong Kong untuk terbang kembali lagi ke New York, ETA-nya nggak jelas. Sehingga akhirnya, saya either naik mobil, atau kalau saya terbang, saya nggak pernah berani untuk beli tiket gini nih. Dari sini, langsung ke Guangzhou, dari Guangzhou langsung cuma ada beda 2 jam, langsung terbang ke New York. Saya nggak berani. Kenapa? Soalnya ETA-nya nggak jelas. That's 2021. Kita nggak tahu kapan typhoon-nya mau keluar. And that's the key issue that we need to make peace with. Bayangkan kalau saya mau belanja, saya pergi ke kota ini di Tiongkok, dan kemudian I don't want the uncertainties. Dan saya pukul meja, saya bilang, kalian gimana sih? Kan janjinya jam 7 terbang, lu tahu gak nih? Gue jam 10 mesti terbang ke New York. And by the way, ini cerita dulu ya, mungkin sekarang udah enggak ya. By the way, you know, setiap kali typhoon-nya datang, setiap kali pesawatnya di-delay, itu ada puluhan, and I mean puluhan, orang-orang yang datang ke meja counter dan pukul-pukul meja. Dan saya cukup empati dengan pramugarinya. Karena pramugari itu sampai dicaci maki, dipanggil nama binatang, semuanya keluar. Dan bla-bla-bla. Jadi seakan-akan pramugari atau airline company bisa mengkontrol cuaca. Of course they cannot, isn't it? And that's what it means masuk tahun 2021. When I say manage your certainties, you have to know. Kalian mesti pertama tahu, Jakarta-Surabaya perlu waktu berapa lama? Isi bensinnya berapa lama? Mesti pakai pesawat yang punya tangki bensin berapa besar? Bisa isi berapa orang? That talks about productivity kalian. Liquidity and productivity. You gotta know. Kalau nggak ada, kalau tim tanpa adanya turbulence, tanpa adanya typhoon atau badai, kita perlu waktu berapa lama dari persiapan sampai take off, sampai landing, sampai turun ke bandara dan ambil bagasi. Kita harus tahu. Nah, kalau kamu tidak tahu, itu yang paling berbahaya, sehingga kamu tidak bisa manage apapun. If you know to manage your certainties, now you can manage the uncertainties. Itu adalah rahasianya. Jadi saya tahu bahwa kena sekali soalnya. Saya pernah di-delay, hampir sedikit lagi saya ketinggalan pesawat untuk kembali ke New York. Nah, setelah saya kena satu kali, maka saya menyadari bahwa adalah ini bakalan terjadi lagi. Kalau ini bakalan terjadi lagi, maka seyoganya jadi orang yang bijaksana. Oleh karena itu, saya selalu mengatur supaya pesawatnya kalau terbang di Guangzhou, saya selalu menyiapkan ada sekitar, saya tidur 1 malam. So, on a good scenario, saya mendaratnya adalah siang, dan pesawat saya besok siang. Jadi saya ada 24 jam nih nggak ngapa-ngapain. Saya membuat skenario yang acceptable buat saya. Yaitu apa? Oke, kalau saya mendaratnya sesuai dengan schedule, punya 24 jam, saya sudah membuat appointment yang soft dengan beberapa supplier di Guangzhou. Dan kadang-kadang, by the way, bukan kadang-kadang, a lot of times, saya bikin appointment dengan orang-orang yang gak ada hubungannya dengan industri saya. Saya belajar dengan orang yang bikin handbag, bikin sepatu, bikin perabot, bikin kaca, bikin baja, bikin macam-macam, gak pernah beli. Tapi ngapain? Saya ke sana untuk belajar. Itu sebabnya kalian sekarang ketemu sama saya, kalian kadang-kadang mesti bertanya gitu, ini orang ya, kayaknya ngomong apa aja dia tahu semuanya. Kenapa? Soalnya saya punya planning kerja. That's how you manage your uncertainties. Tapi kalau semuanya di-delay, ya paling banter, besok pagi, jam 2 pagi saya baru mendarat. Saya kehilangan 1 kamar hotel, that's fine. Tapi pesawat saya jam 12 siang, ya sudah saya langsung pergi ke bandara, mandi di bandara, langsung terbang. So you can manage the uncertainties. Pernah nggak, Fit, terjadinya semuanya adalah sampai berkepanjangan sehingga yang besoknya 24 jam juga kita ketinggalan pesawat? Belum pernah. Tapi dalam konteks ekonomi kita yang akan datang di tahun 2021, kemungkinan itu selalu akan ada. But by now, you know your liquidity, you know your productivity, you know your capacity and capital for investment, you should be able to know apa yang kamu bisa manage untuk uncertainty kalian. So, instead of ETA, kita bermain dengan ballpark. Artinya kira-kira.
Kamu taruh what is your worst case scenario, what is your most realistic scenario, and what is the ideal scenario. Jadi kalau kita punya ketiga hal ini, maka kamu sekarang bisa membuat planning kerja untuk apa yang kamu mau kerjakan untuk tahun 2021. Dua pemikiran yang terakhir. Yang pertama adalah yesterday's certainties. Yesterday ini bukan cuma kemarin, tapi artinya adalah 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan 50 tahun yang lalu. Ada 3 hal yang saya bisa jamin menjadi kepastian. Yang pertama, excellence. Why do you think? Di dalam program saya punya DT checklist untuk excellence. Karena setelah 20 tahun lebih saya menjadi seorang pengusaha, guys, saya belajar sesuatu. Yang paling penting excellent. Excellent itu nggak bisa disembunyikan. Excellence itu nggak perlu dikasih spotlight. Excellence itu kalau kena spotlight semakin bersinar, tapi excellence itu nggak usah dikasih spotlight. Pokoknya you do the best of the best. Saya cuma bisa katakan excellence ada 3 level, yaitu adalah yang pertama, orang lain bisa, saya bisa. Orang lain bisa, saya bisa lakukan dengan lebih baik, dan saya bisa lakukan yang orang lain tidak bisa lakukan. Kelanjutannya, saya ada pengajaran lebih daripada 4 jam, 6 jam cerita tentang excellence. Dalam beberapa minggu ke depan, I'm gonna do even another 20 segmen baru tentang excellence. So, I hope you can join me in davidcokroharjo.tv atau bisa pergi ke davidcokroharjo.com dan kalian bisa melihat seluruh informasinya. There is a free trial untuk 30 hari. You can check it out. So, I'm not gonna talk more about it. Tapi excellence is yesterday's certainties. Saya jamin, kalau kamu excellent, bahkan di masa-masa krisis seperti begini, kamu gak bakalan ketinggalan kereta. That's number one. Yang kedua adalah integritas. Very, very likely, kalian yang sedang mendengarkan saya sekarang ini, kalian adalah generasi post 1998. Kitalah adalah generasi penerus daripada negara Indonesia. Integritas merupakan sesuatu yang harganya, let's say, mudah ditawar di zaman sebelum tahun 1998. Bukan nggak punya integritas, tapi harga daripada integritas mudah ditawar-tawar. Setelah tahun 98, apalagi sekarang ini di tahun 2020, menurut saya, integritas itu sudah punya harga pasti. Tapi ingat, integritas kita, kamu dan saya, integritas kita semuanya ada harganya, ada price tag-nya. Oke? Ada orang yang integritasnya, coba bayangkan, kalau kalian punya gelas ini, ditaruh di toko, langsung di situ ada tempelannya, harganya, Rp50.000. Ada orang yang integritasnya langsung ada harga. Ada orang yang integritasnya adalah nggak ada harganya. Tapi kalau dibalik di sini, ada barcode-nya. Ternyata ada harga, cuman nggak dikasih tahu harganya berapa. Interpret any way you want it. But I'm just gonna tell you this. Yesterday's certainties that will be true for 2021 and beyond is that have you managed your integrity? Kita harus bisa manage integritas kita. Karena kalau kamu tidak hati-hati, kalau saya tidak hati-hati, integritas kita ternyata ada price tag-nya. Dan harga itu yang kalau ada orang yang nebus, maka integritas kita dibeli. Dan itu yang akan mengakibatkan gak peduli ada opportunity apa di 2021. Saya cuma punya satu kepastian. 1 tahun, 10 tahun, atau 100 tahun dari sekarang, maka kamu pasti jatuh. Kalau udah meninggal gimana? Tetap jatuh. Perusahaannya atau nama baik kamu tetap akan jatuh. Jadi integritas itu harusnya tidak ada price tag-nya. Integritas artinya adalah kokoh tertanam dan tidak bisa digerakkan oleh apa-apa. Dan yang ketiga, yaitu adalah yesterday certainties kita adalah, yaitu adalah impact. Bahkan di zaman-zaman sekarang ini lebih penting lagi, yaitu apa? Yaitu adalah semakin banyak orang yang berpikir tentang social business atau impact investment and so on kayak begitu. Itu menunjukkan bagaimana generasi yang baru ini, generasi yang akan datang ini berpikir tentang solusi yang sifatnya itu adalah holistik, penuh, bukan hanya cerita tentang making profit, tapi juga bercerita tentang bagaimana kita bisa berdampak, bisa berguna. Dan oleh karena itu, selagi kalian masuk ke 2021, orang yang kurang bijaksana adalah orang yang tidak bisa menjawab kebutuhan apa di luar daripada bisnis saya yang saya bisa kontribusikan kepada orang lain. Just think about it for just 1 second. There is literally all type of needs all over our country. Tugas kita adalah
apakah kita bisa berdampak. So, excellence, integrity, and impact. That is our yesterday's certainties. That will be true for 2021. It will be true for beyond 2021. Yang terakhir yaitu adalah tomorrow's uncertainties. Seperti yang tadi saya lagi jelaskan. Yaitu adalah kita gimana caranya bisa kontrol typhoon itu untuk datang atau tidak datang. Gak bisa. Tentu beberapa waktu ini saya lihat ada beberapa teknologi yang dimana dia bisa mengatur, mengirimkan nanoteknologi ke udara dan dia bisa mengatur cuaca supaya typhoon berkurang and so on and so on. So, I guess yesterday we have. Tapi ada beberapa hal yang tetap kita tidak bisa kontrol. I think at least it is still true for 2021. Yaitu adalah COVID-19. COVID-19 is the biggest uncertainties that I think in the last 20, 30, 50 tahun ini mungkin we face as a citizens of the world, bukan hanya sebagai orang Indonesia. Kita bisa semuanya buka toko, kita bisa semuanya lagi aktif, bisa mendadak besok terjadi kasus dan satu gedung semuanya ditutup. Atau satu kecamatan atau satu kota semuanya lockdown. That is uncertainties. Dan kita tidak bisa kontrol itu. Itu sebabnya tadi saya bilang, you must have digital presence. Karena digital presence tidak terganggu dengan apakah kita ada lockdown atau kita tidak ada lockdown. So again, if you can manage your certainties, you can manage your uncertainties. But COVID-19 ada sesuatu yang di luar kontrol kamu dan saya. Yang kedua adalah government. Nah, peraturan pemerintah. Itu juga sesuatu yang secara umum kamu dan saya juga tidak bisa kontrol apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintahan kita. Jadi kedua hal ini adalah dua hal yang uncertain yang kita belum tahu. Dan saya juga percaya ada yang ketiga, yaitu adalah ada kesempatan-kesempatan yang belum pernah ada, tapi hanya keluarnya mungkin di dalam 18 bulan ke depan ini. So, be watch out. Jangan tanya sama saya apa. Sebetulnya ada 2-3 hal yang saya pikir di dalam kepala saya, tapi jangan tanya saya apa, karena itu adalah urusan dapur saya. Gitu. But you will see it eventually, and we'll see whether I'm right or not. Nama saya David Cokro Raharjo. Harapan saya 2021 adalah tahun yang sukses buat kalian semuanya. Dan mari kita bersama-sama bangun bisnis, karir, pekerjaan, usaha yang berhasil. Izinkan supaya pegawai kalian semuanya bisa bertumbuh karena keberadaan kamu. Jadilah pemimpin yang semakin sukses dan semakin dewasa di tahun 2021. Dan pada akhirnya, jadilah orang-orang yang mau berkontribusi di dalam kehidupan orang lain, termasuk customer kalian, di mana customer kalian bisa mendapatkan they are satisfied fully with you. Mudah-mudahan ini membantu kalian semuanya. I'll see you next time. Bye-bye.